Viva Justicia. Perkenalkan, nama saya Dimas Priambodo. Di sini saya akan menjelaskan syarat sah perjanjian. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebagai dasar hukum perjanjian, pada dasarnya para pihak diberi kebebasan untuk menentukan isi perjanjian yang disepakati. Menurut pasal 1320 KUH Perdata, terdapat 4 syarat yang harus dipenuhi sebagai syarat sah perjanjian. 4 syarat tersebut yaitu: pertama, kesepakatan para pihak; yang kedua, kecakapan para pihak; yang ketiga, objek yang diperjanjikan; yang keempat, oleh suatu sebab yang halal. Keempat tersebut digolongkan menjadi 2, syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektifnya: 1. Kesepakatan para pihak. Kesepakatan yang dimaksud hal ini lahir dari kehendak para pihak yang melakukan perjanjian tanpa ada unsur kekhilafan, paksaan, ataupun penipuan. Contohnya, seorang pembeli melakukan transaksi jual beli dengan tanpa unsur paksaan ataupun khilaf dari pihak penjual ataupun pihak lain, maka adanya unsur paksaan tersebut dapat dijadikan sebagai argumen bagi para pihak yang dirugikan untuk mengajukan pembatalan atas dasar perjanjian jual beli tersebut. Yang kedua, kecakapan para pihak. Kecakapan yang dimaksud hal ini berarti wewenang para pihak untuk membuat perjanjian berdasarkan pasal 1330 KUH Perdata. Orang-orang yang dinyatakan untuk tidak cakap diantaranya: 1. Belum dewasa, artinya belum berusia 21 tahun atau belum menikah. Contoh, sebagai anak yang berusia 10 tahun tidak dapat melakukan perjanjiannya dengan dirinya sendiri. Yang kedua, berada di bawah pengampuan. Artinya, di bawah pengampuan apabila ia sudah dewasa, namun karena keadaan mental ataupun pikirannya yang tidak sempurna. Berdasarkan pasal 433 KUH Perdata, seseorang di bawah pengampuan, hal ini dimaksudkan orang tersebut dalam keadaan sakit jiwa, memiliki daya pikir yang rendah, serta orang yang tidak mampu mengatur keuangannya. Yang kedua, syarat objektif, yaitu adanya objek perjanjian. Objek yang diperjanjikan harus jelas. Objek tersebut tidak hanya berupa barang, namun dapat juga berupa jasa. Contohnya, Bapak A menjual mobil dengan merek X dengan tipe bla 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 tahun sekian, warna yang sudah ditentukan. Hal tersebut jelas jenis-jenis yang diperjanjikan dalam objek tersebut. Kemudian yang kedua, karena sebab yang halal. Yang dimaksudkan yakni perjanjian tersebut berdasarkan tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Perjanjian tersebut dibuat berdasarkan sebab yang tidak benar atau dilarang, membuat perjanjian tersebut menjadi tidak sah. Contohnya, perjanjian seseorang dalam melakukan pembunuhan atau perusahaan barang milik orang lain. Hal tersebut menjadikan perjanjian tersebut tidak sah karena melanggar undang-undang yang berlaku, serta hal tersebut tidak halal. Demikian penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih.